Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, perkenalkan, nama saya Munajah, calon guru penggerak angkatan ke-10. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1.A.8 dengan fasilitator Bapak Nur Hidayat ST SM MPD MM serta pengajar praktik Ibu Ima Hermawati SPD. Tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran tidaklah sama dengan pendidikan. Namun, pengajaran tidak bisa lepas dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu-ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pertama dari modul 1.1 adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Untuk diketahui bahwa saya adalah seorang guru biologi. Biologi termasuk mata pelajaran yang banyak hafalannya. Atas dasar ini, saya meyakini bahwa siswa saya sulit untuk mengingat materi-materi pelajaran biologi. Akibatnya, saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik, itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Yang kedua, saya memandang semua anak itu sama. Semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga adalah saya adalah penguasa kelas. Saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Yang keempat adalah fokus saya adalah mengajar. Saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM serta pada aspek kognitif siswa semata. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal yang selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama bahwa saya memandang bahwa pendidikan harus menuntun. Siswa bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan kehendak guru. Siswa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya.
Guru menuntun siswa agar siswa tidak kehilangan arah sehingga menebalkan laku siswa atau budi pekerti yang baik. Yang kedua adalah pendidikan bersifat memerdekakan. Siswa belajar merasa bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model bervariatif. Siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga adalah pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman di mana anak berada. Tugas guru memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zamannya agar siswa mampu tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Yang pertama adalah menebalkan laku dan budi pekerti siswa dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya lingkungan sosial. Sedangkan yang kedua adalah saya harus bisa membuat kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama dengan siswa agar siswa tidak merasa terpaksa dan bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran yang memerdekakan dan menyenangkan bagi siswa, pembelajaran yang bervariatif, serta pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa dengan tetap menuntun siswa agar tidak kehilangan arah. Sedangkan yang terakhir adalah guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Itulah kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.